ذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وأما القسم المحمود إلى أقصى غاية الاستقصاء فهو العلم بالله وبصفاته وأفعاله وسنته في خلقه وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا. فإن هذا علم مطلوب لذاته وللتوصل به إلى سعادة الآخرة وبذل المقدور فيه إلى أقصى الجهد قصور عن حد الواجب. فإنه البحر الذي لا يدرك غوره وإنما يحوم الحائمون على سواحله وأطرافه بقدر ما يسر لهم وما خاض أطرافه إلا الأنبياء والأولياء والراسخون في العلم على اختلاف درجاتهم بحسب اختلاف قوتهم وتفاوت تقدير الله تعالى في حقهم. وهذا هو العلم المكنون الذي لا يستر في الكتب ويعين على التنبه له التعلم ومشاهدة أحوال علماء الآخرة كما سيأتي علامتهم. هذا
fi awalil amri wa yu'inu hadha fi awalil amri yu'inu alaihi fil akhirati al-mujahadatu war-riyadatu wa tasfiyatul qalbi wa tafrighuhu an alaiqid dunya wa tashabbuhu fiha bil anbiya'i wal awliya'i liyattadhiha minhu likulli sa'in ila talabin biqadri rizki la yuqaddarul juhdu walakin la yaqdirul juhdu walakin la ghina fihi anil ittihadi fal mujahadatu miftahul hidayati la miftaha laha siwaha wallahu a'lam. Wa ammal qismul mahmud, adapun bagian yang dipuji, bagian ilmu yang dipuji, ila aqsa ghayatil istiqsa'i, hingga penghabisan dari akhir penuntasan ilmu itu, fahuwal ilmu billah, yaitu ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa bisifatihi, dan ilmu dengan sifat Allah dan perbuatan-perbuatannya, dan sunnahnya fi khalqihi wa tartibil akhirati ala dunia, dan tertibnya akhirat atas dunia. Inilah yang dikatakan ilmu billah, ilmu yakin, ilmu ma'rifah, ilmu yang membuat yakin hati kita kepada Allah, namanya ilmu billah. Ilmu yang menjadikan kita mengenal Allah namanya ilmu billah. Bahkan wat tabassuri fi fiqhil qulub, tabassur, ilmu yang membuat kesadaran penuh di dalam memahami hati. Jadi kalau orang paham bagaimana hatinya yang suci, yang kotor, yang jelek, itu dikatakan ilmu billah. Wa kana Sahal yaqulu, adalah Sahal At-Tustari berkata, al ilmu salasatun, ilmu itu ada 3 bagian, ilmu billah, ilmun lillah, wa ilmun bihukmillah. Ilmu dengan Allah, ilmu bagi Allah, dan ilmu dengan hukum Allah. Yang dimaksud dengan ilmu billah, ilmu yakin. Jadi kalau kita percaya Allah sampai yakin, namanya ilmu billah. Ini yakin ini bisa jadi dengan pengetahuan, bisa jadi dengan musyahadah, bisa jadi dengan muraqabah. Itu ilmu yakin. Dan juga ilmu ma'rifah. Wasani ilmu ikhlas, yang dikatakan ilmun lillah, ilmu karena Allah, itu ilmu ikhlas.
bagaimana dia ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam taat, ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Itu ilmun lillah. Wal ahwal wal muamalat. Ilmu lillah adalah ilmu yang kita tahu hal kita, keadaan kita. Apakah hal kita ini khauf, raja? Itu kita tahu dengan ilmu lillah. Dan yang ketiga adalah ilmu muamalat, ilmu ibadah kepada Allah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, itu dilakukan dengan ilmun lillah, dikerjakan dengan ikhlas. Yang terakhir adalah ilmun bihukmillah. Ilmun bihukmillah, ilmu yang menjadikan kita mengetahui hukum-hukum Allah, garis besarnya yang halal dan haram. Nah, jadi kalau orang sudah tahu ilmun billah, ilmun lillah, ilmun hukmillah, itu orang yang sudah mempunyai ilmu yang mencakup untuk dia amalkan. Ini yang kita bilang ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu hakikah. Ya. Juga wa sunnatihi, ilmu tentang sunnah Allah, ketetapan Allah. Fi khalqihi, ilmu tentang sunnah Allah pada makhluknya, apa yang Allah tetapkan pada makhluknya. Wa tartibil akhirati ala dunya, dan ilmu yang mengenalkan kita untuk tersusunnya dunia akhirat. Jadi dunia tersusun di mana kita lahir ke dunia ini, dari mulai bayi sampai kita dewasa, sampai tua, sampai akhir umur. Lalu kita menghadap Allah dan kita dimakamkan di kubur yang namanya alam barzah. Itu udah ilmu akhirat. Nanti bangkit dari kubur ilmu akhirat, digiring di padang mahsyar ilmu akhirat, lewatin sirat ilmu akhirat. Nah, berarti kalau orang mengetahui tertibnya dunia akhirat, itu orang yang mengetahui ilmu tentang akidah. Fa inna hadza ilmun matlubun lidzatihi, maka sungguhnya ilmu ini adalah yang dituntut karena zatnya. Ilmu billah, ilmu lillah, ilmun bihukmillah, itu dituntut zatnya. Zat yakin itu yang dituntut, zat ikhlas itu yang dituntut, zat syariat itu yang dituntut. Nah, ilmu ini ilmu yang dituntut zatnya. Ya. Walid tawassuli bihi ila sa'adatid dunya, dan ilmu ini untuk menyampaikan dengan ilmu ini kepada keberuntungan akhirat. Yang kalau orang tahu ilmu billah, ilmu lillah, ilmu hukmillah, inilah bisa sampai kepada kebahagiaan akhirat. Wa yadullu wa badlil maqduri fihi ila aqsal jahdi, dan mencurahkan, memberikan
kemampuan padanya hingga akhir kesungguhan atau kemampuannya. Jadi kalau ingin mencari ilmu billah, lillah, wa hukmillah, curahkan seluruh kemampuan kita agar kita mendapatkan keberuntungan di akhirat. Ya. Jadi wa badlil maqduri fihi, dan mencurahkan, mengeluarkan kemampuan padanya, pada ilmu ini, ila aqsal jahdi, hingga akhir penghabisan kesungguhan kita. Kusurun an haddil wajibi. Kusurun artinya kurang dari batas wajib. Fa innahu al-bahru, karena bahwasanya ilmu ini adalah lautan, alladzi la yudrak ghauruhu, yang tidak bisa didapat dasarnya. Jadi kalau belajar ilmu billah, lillah, ini sesuatu ilmu yang nggak bisa habis kita capai. Bagaikan kita ingin menyelami laut yang nggak ada dasarnya. Itu walaupun kita curahkan seluruh kesungguhan kita, nggak bisa kita mencapai kepada batas yang wajib. Fa innahul bahru, maka wasnya ilmu itu adalah yang bagaikan lautan, alladzi la yudrak ghauruhu, yang tidak bisa dicapai, didapat dasarnya. Jadi mempelajari ilmu tentang keyakinan, ilmu tentang ikhlas, itu semua bagaikan orang ingin menyelam di laut, nggak ada dasarnya, nggak bisa dia capai. Wa innama yahumul haimuna ala sawahilihi, hanyalah mengitari oleh orang yang mengitari dalam ilmu itu atas sahilihi, pantai-pantainya, tepi-tepinya. Jadi sawahilihi wa atrafihi, hanyalah orang ingin menyelami itu hanya sampai di sawahilihi, pantainya, wa atrafihi, di tepinya. Ya, biqadri ma yassara lahum, seukuran yang mudah baginya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu ini adalah sesuai dengan apa yang Allah mudahkan baginya. Itu pun masih ada di pantai, masih ada di tepi laut. Wa ma khadha atrafahu, dan apa yang dia tenggelam pada tepi-tepinya. Ya. Jadi kalau pelajari ilmu billah, ilmu lillah, itu bagaikan kita ini pengen sampai ke laut baru sampai tepi, belum kita masuk ke lautnya, baru sampai tepinya, pantainya. Ini kalau awam. Illal anbiya nah, kecuali para nabi. Ya, kalau para nabi mengetahui ilmu billah lillah, itu adalah Allah berikan keluasan baginya. Wal auliya illal anbiya, kecuali aulia, anbiya, nabi-nabi, wal auliya, dan para wali-wali, hamba-hamba Allah yang saleh, warasikhuna fil ilmi, kecuali orang-orang yang sudah jejak dan teguh ilmunya. Ya. Qala Abu Yazid Al-Bustami, ini kata Abu Yazid Al-Bustami, khuttu bahran wa qafal anbiya'u bisahilihi, saya menyelami lautan yang para nabi hanya berhenti pada pantainya. Jadi kalau orang ingin menyelami itu adalah ilmu yang bagaikan lautan, kita baru sampai pantai. Ya. Qala Abul Abbas Al-Mursi, innama yashku bihadal kalami dha'fahu. Kata Abu Abbas Al-Mursi, orang kalau ingin pelajari ini hanyalah orang yang mengaku kelemahannya, ketidakmampuannya untuk bisa menyusul para nabi. Jadi orang awam atau model kita nggak bisa nyusul ma'rifah keyakinan para nabi. Ya, wa muradu annal anbiya
khadu bahra tauhid. Yang dimaksud adalah para nabi itu tenggelam, menyelam di lautan tauhid. Ya waqafu minal janib, dan berhenti daripada sisinya. Kharra ala sahil farqi yad'una khalqa ila haudi. Sekaya-kaya sepertinya para nabi berhenti di tepi lautan yang dia sudah selami sambil mengajak kepada makhluk untuk menyelam. Falau kunta kamilan waqafta haitsu waqafu. Kalau kamu orang yang sempurna dalam akidah, kamu bisa berhenti di tepi tempat berhentinya para nabi. Nah, ini berarti ilmu ini bisa diselami secara dalam hanya oleh para nabi dan aulia dan orang yang rusuh ilmunya. Al-ikhtilafi darajatihim, itu pun atas berbeda-beda tingkatan mereka. Tingkatan yang lebih tinggi, yang tengah, yang rendah, itu tergantung tingkatan-tingkatan mereka dalam tauhid kepada Allah. Ya. Bihasabi ikhtilafi quwwatihim, sekira-kira berbeda-beda kekuatan mereka. Kekuatan dalam yakin, kekuatan dalam ma'rifah. Wa tafawuti takdirillah, juga berbeda-beda ketentuan Allah. Sudah berbeda kekuatan mereka dalam akidah, juga berbeda dengan ketentuan Allah. Kadang-kadang orang ditentukan kekuatannya sampai tengah, ada yang tentukan sampai puncak. Itu bagaimana takdirillah ta'ala, ya, fi haqqihim, pada hak mereka. Wa hadha huwa al-ilmul maknun, dia adalah ilmu yang disimpan. Maknun, ilmu yang disimpan. Alladzi la yustaru fil kutub, yang tidak ditulis dalam kitab-kitab. Nih, kayak dikatakan ulama bahwasanya Abu Bakar punya iman yang kuat, bima waqura fi qalbihi, dengan sesuatu yang sudah tetap di hatinya. Ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar imannya kuat karena apa yang disimpan di hati. Ini yang disimpan di hati, itulah ilmu billah, ilmu lillah. Nih, makanya Nabi katakan, andai kata ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman orang sedunia, masih lebih berat iman Abu Bakar. Itu bima waqura fi qalbi, dengan apa yang disimpan di hatinya, yang sudah jejak di hatinya, ya. Itu tergantung ketentuan Allah, tergantung kemampuan yang Allah berikan kepadanya, ya. Wa yu'inu ala tanabbuhi lahu at-ta'alluma, dan menolong atas menyadarkan baginya at-ta'allumu, belajar. Jadi kalau dia belajar, itu bisa menolong untuk dia bisa sadar akan ilmu lillah billah. Nah, kalau nggak belajar, itu nggak sadar-sadar dia. Juga wa musyahadati ahwalil ulama'il akhirah, dan juga menolong untuk menyadari di dalam musyahadah, menyaksikan keadaan-keadaan ulama akhirat. Kama sayati fi alamatihim, kama sayati alamatuhum, sebagaimana akan datang nanti tanda-tanda ulama akhirat. Jadi ilmu billah, ilmu lillah ini membantu untuk supaya kita tahu yang mana ulama akhirat, yang mana ulama dunia. Ya. Juga wasayati ala wahada fi awalil amri, ini pada permulaan pekerjaannya, ini baru mula-mula. Wa bi'ainin alaihi fil akhirah wa yu'inu alaihi fil akhirah, dan membantu atasnya di dalam ilmu akhirat. Jadi kalau orang punya ilmu lillah, ilmu billah,
itu adalah orang yang bisa mencapai kepada ilmu akhirat, karena ini menolong. Jadi ilmu ini menolong untuk supaya kita bisa tahu ilmu akhirat. Itulah ilmu keyakinan, ilmu keikhlasan itu menolong untuk kita bisa mengetahui akhirat. Al-mujahadatu wariyadhah. Nah, juga al-mujahadah, mujahadah melatih diri, berjuang melawan nafsu. Jadi berjuang melawan nafsu ini juga bisa membuka untuk kita tahu ilmu akhirat. Wariyadhah, melatih diri, melatih amal zahir, amal batin untuk mengetahui ilmu akhirat. Ya. Wa tasfiyatil qalbi, dan ketiga mensucikan hati. Jadi adalah itu membantu untuk kita mengetahui ilmu akhirat. 3. Pertama adalah kita mengetahui ilmu yakin, ilmu ikhlas, membantu untuk mengetahui ilmu akhirat. Dan yang kedua adalah melatih diri dan mensucikan hati. Yang ketiga mujahadah, melawan nafsu. 3 cara ini yang bisa membuka tabir supaya kita tahu ilmu akhirat. Ya. Wa tuqirru wa tafrighuhu an khalaik, juga mengosongkan dia dari alaik, ikatan-ikatan dunia, dari penghalang-penghalang dunia. Jadi selain dia mujahadah, selain dia bersihin hati, selain dia ini adalah mensucikan hati, membersihkan hati dan mujahadah dan mengetahui ilmu yakin dan ilmu ikhlas, ditambah lagi dia harus mengosongkan hatinya dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia, buang dunia dari hatinya. Itu yang dikatakan tafrighuhu an ala ikid dunya, membuang daripada ikatan-ikatan dunia. Wa tasabbuh fiha lil anbiya, dan kita memiripkan diri. Jadi ngerjain yang kayak nabi, memiripkan diri pada nabi-nabi dan para aulia. Gimana kita lihat nabi sifatnya begini, kita miripkan diri kayak sifat nabi. Nabi kerjakan ini, kita miripkan kerjaan kita kayak nabi. Jadi memiripkan perkataan dan perbuatan dan batin dengan para aulia dan nabi. Apa hikmahnya? Lihat tadiha minhu, supaya menjadi terang, menjadi jelas daripadanya, likulli sa'in ila talabihi, bagi tiap-tiap orang yang berusaha kepada yang dicarinya. Biar jelas, kalau pengen dapat ilmu kayak nabi, ya kita mesti miripin diri kita kayak nabi. Ya, bi qadri rizki, ya seukuran yang diberikan Allah. Rezeki ini yang dikasih Allah. Ya, la bi qadril jahdi, bukan dengan ukuran kesungguhan kita. Biar kesungguhannya 100%, tapi yang Allah kasih 60%, ya dapat 60%. Jadi seukuran yang Allah kasih, bukan seukuran kesungguhan kita. Ya, walakin la ghina fihi fil ittihad. Akan tetapi tidak ada gunanya di dalam mencari itu, di dalam dengan ittihad, dengan sungguh-sungguh. Fal mujahadatu miftahul hidayah. Sungguh-sungguh itu hanya pembuka hidayah, bukan untuk dapat hidayah. Sungguh-sungguh hanya pembuka hidayah. La miftahan, la miftaha laha siwaha. Enggak ada pembuka, tidak ada kunci untuk mencapai itu, siwaha, siwal mujahadah. Jadi mujahadah hanya pembuka. Adapun untuk memperoleh ilmu itu adalah dengan yang tadi, ilmu billah, ilmu lillah, dan membersihkan hati. Itu yang bisa dapat ilmu itu. Tanpa itu nggak bisa. Nah, inilah yang namanya ilmu yang dipuji adalah ilmu
yakin, ilmu ikhlas, ilmu mengenal syariat-syariat Islam. Wa ammal ulumul lati la yuhmadu minha miqdara makhsusin fahiya al-ulum allati awratnaha fi furudin wallahu a'lam.